Ya. Halo guys, ketemu dengan Fred Channel. Kali ini saya membawa teman-teman untuk beralih ke tanaman, bukan tanaman hias, tapi kita beralih sedikit ke tanaman buah-buahan, yaitu tanaman pepaya. Jadi depan saya ini ada tanaman pepaya, ya bagaimana kita membuat cangkokan pada tanaman pepaya. Banyak orang berpendapat bahwa cangkokan itu hanya bisa dilakukan pada tanaman berkayu. Ternyata bahwa bukan hanya tanaman berkayu, tapi bisa kita lakukan cangkokan pada tanaman pepaya. Ini bukan tanaman berkayu. Kemudian konon katanya cangkokan pun bisa dilakukan pada tanaman pisang. Tuh. Ya, tapi itu saya belum tahu. Katanya seperti itu. Tapi kali ini saya membawa teman-teman untuk memberikan sedikit informasi bagaimana mencangkok tanaman pepaya. Mengapa harus dicangkok? Teman-teman lihat bahwa ini tanaman pepaya yang saya pegang ini. Ini tanaman pepaya yang hasil dari pertumbuhan tunas dari tanaman yang lalu. Ya, jadi kalau teman-teman punya tanaman yang sudah terlalu tua, buahnya sudah tidak bagus, sudah mulai kecil-kecil, jangan ditebang habis dibuang, tetapi dipangkas untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baru, dan itu merupakan bahan cangkokan yang bisa digunakan. Kemudian yang lain di sini yang kita bisa dapatkan keuntungan lain adalah tanaman cangkokan ini akan menghasilkan tanaman pepaya yang pendek. Saya berikan contoh di sini. Ini tanaman pepaya yang tidak menghasilkan, saya sengaja tumbuhkan tunas. Ini bisa juga saya cangkok, ini sudah berbuah, langsung dia bisa berbuah. Dan kalau sudah berbuah, saya bisa tanam langsung di dalam pot yang agak besar, sehingga teman-teman hanya bisa memanen tanaman bukan di halaman, tetapi memanen langsung dari pot. Sekarang saya tunjukkan teman-teman bagaimana cara mencangkok, tidak terlalu sulit. Ya, ini pisau saya, kita gunakan pisau yang tajam. Di sini saya coba untuk mengiris, ya teman-teman lihat, mengiris. Ini agak silang, paling tidak setengah daripada bagian tanaman ini saya iris. Iya, sudah. Terbagi dua. Kemudian supaya dia tidak menyatu, saya membuat suatu sekat di sini. Saya sekat, tidak akan menyatu lagi. Sekarang saya akan taruh tanah biasa, kemudian saya ikat lagi, dibungkus, kemudian diikat. Nanti akar-akar akan tumbuh dari sini. Akar-akar akan tumbuh banyak dari bekas sayatan ini, dan kalau dia sudah bagus akarnya ini, saya akan potong dan saya akan tanam lagi ke pot. Ya. Sekarang saya bagaimana menutup ini. Ini sudah. Ya. Oke. Saya ikat dulu yang bawah, kemudian saya masukkan tanah dari atas. Iya. Sudah. Saya ikat dulu yang di bawah. Kemudian saya akan ikat yang di atas setelah diisi tanah. Enggak susah untuk melakukan ini, gampang, semua bisa lakukan, terlalu sulit. Ikatkan dulu. Setelah itu saya masukkan tanah. Ini tanah. Teman-teman lihat. Saya masukkan tanah. Ini betul. Tanah. Jadi dengan masukkan tanah ini, kita harapkan akar akan tumbuh dari bekas sayatan tadi, dan dia akan masuk ke tumbuh di dalam tanah ini. Iya, cukup ini. Teman-teman lihat, sudah, ini cukup. Kemudian saya ikat lagi.
Ya, sudah saya ikat bagus. Nah, setelah itu jangan lupa kita berikan celah-celah sini, bolong di sini. Nah, ini harus diberikan bolong supaya akar juga perlu bernapas. Seandainya sudah tumbuh akar, akarnya akan kelihatan. Kalau sudah tumbuh, dia akan kelihatan di plastik ini. Ya. Ya, seperti ini. Kita berikan bolong. Nah, nanti silahkan juga bisa kita masukkan air dari celah-celah yang ada, bisa disiram langsung. Dan ini, jadi nanti akar akan tumbuh dari bekas sayatan tadi. Bekas sayatan tadi tidak akan menyatu lagi, irisan tadi tidak akan menasuk, karena saya sudah taruh sekat tadi. Akar-akarnya akan keluar ke sini dan nanti kurang lebih 1,5-2 bulan itu sudah mulai kelihatan akar yang keluar dari sini. Ya, setelah selesai itu, kalau sudah keluar akar sudah cukup banyak, Anda tinggal potong di sini, kemudian setelah itu ditanam di pot. Dia akan jadi tanaman pendek dan langsung berbuah. Oke, teman-teman, itu sedikit informasi tentang bagaimana mencangkuk pepaya untuk menghasilkan pepaya yang struktur tanamannya lebih pendek daripada yang kita tanam di lapangan. Itu saja, sekian informasi dari saya tentang cara mencangkuk pepaya, dan sampai ketemu pada informasi berikutnya melalui channel saya. Sekian saja, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Bye.